sudah muncul di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah saja ya. 30 menit saja nanti, boleh nanti setelah itu kita yang presentasi. Oke, kita masuk ke, oh ya, UTS ya. Ini aja deh. Minggu depan UTS-nya ya, atau gimana? Atau 2 minggu lagi juga boleh. Nanti kita atur gampang lah. Tapi soalnya nanti saya masukin dulu. Siap. UTS-nya, masalah nanti kita bahas juga kisi-kisinya. Oke, kita masuk dulu. Nah, sekarang topiknya adalah operation and post development. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan supaya kita bisa masuk ke dalam operasi dan juga setelah itu ngapain. Ya, nah dari bukunya di buku yang pegangan kita, ya, ada contohnya namanya Hager Mager. Hager ini perusahaan penjualan ini ya, alat-alat outdoor. Outdoor juga ada, maksudnya buat olahraga, yoga gitu loh maksudnya. Juga outdoor juga ada. Jadi dia dari sistem lama mau masuk ke sistem baru-baru, maksudnya dia sebelumnya standalone, dia sekarang dia masuk ke yang open source. Nah, boleh dicatat dia pakai namanya Compier ya. Compier itu mirip dengan Adembier sama buatan Perancis juga ya, tapi dia perusahaannya mid-size. Mid-size itu kalau ITHB jadi perusahaan itu agak kecil, 3 kali lipat, 5 kali lipat mid-size. Ya, jadi mereka mau coba masuk ke sistem untuk operasionalnya. Kira-kira. Kita contoh ini yang terbarunya ya, site yang terbarunya Hager Mager. Jualan kira-kira begitu. Ya. Tentunya di dalamnya adalah sistem logistiknya, kemudian mereka juga menjual, kemudian ya saya nggak tahu apakah dia ada manufaktur atau tidak, tapi biasanya perusahaan kayak gini hanya distributor saja. Ya, nah mereka pakai Compier. Nah kalau kita kan pakai Odoo ya, Odoo, dan kalau nggak salah saya sudah pernah cerita bahwa ada perusahaan satu di Bandung ya, sebuah PT saya sebut XYZ ya, boleh merek ya, yang menggunakan si Odoo ini, menggunakan si Odoo, dan itu standalone. Artinya hanya ada di dalam company. Sementara mereka mau melebarkan sayap, ya, kemudian mereka menjual secara online, nggak bisa. Mereka masuk kepada sistem Odoo yang standalone. Tapi saat ini kan kurang ya. Jadi mereka hanya mengandalkan sistem jalan di toko, sementara kan mereka mau online. Ya, contoh seperti ini. Ya, ini pasti mereka sudah sewa lah sistem SaaS ya. Dan untuk masuk ke sana, coba kita lihat, kita butuh metodologi. Untuk masuk ke dalam implementasi, kita butuh metodologi. Metodologi isinya apa? Isinya adalah fase, step yang harus dilalui supaya bisa diimplementasikan. Tidak lupa, kita harus lihat ya dari sisi functional, ya, dari sisi technical, dari sisi change management, kan saya bilang tadi. Nah, kalau sebelumnya ini pakai sistem legacy standalone, ya, standalone. Nah, sekarang masuk sistemnya ERP. Dalam hal ini spesifik lagi, open source misalkan, kita pakai Odoo ya. Kemudian dia open source, dia sistem sewa lagi, SaaS, software as a service di cloud. Nah, ini kita harus punya cara supaya kita bisa implementasikan. Ya, kalau di awal tadi sudah ya, kita bicara bagaimana kita mencari tahu kebutuhannya, informasi, dan seterusnya. Kemudian kita coba mendesain sistemnya, software, hardware, policy, prosedur kita betulin, kita coba testing, kita running, ya, apakah sesuai, bahkan kita cek juga ya, bisnis prosesnya, bahkan kita perlu BPR. Nah, sekarang kita masuk ke implementasinya. Dan berikutnya adalah stabilization. Data stabilization ini untuk memastikan ketika nanti di tengah jalan itu ada hal-hal yang tidak tidak pas, lalu kita kembalikan ke jalur yang semula dan bisa go live. Ya.
istilah go live itu sama seperti judul kita atau masuk dan sampai nanti knowledge transfer di sini ya. Jadi kalau sudah jalan ini sampai dengan knowledge transfer. Ya, artinya tim IT tadi sudah bisa lepas tangan dan ya, saya sebutnya tim IT, tim, gitu ya, maksudnya yang melakukan implementasi bisa lepas tangan, bisa dijalankan oleh orang-orang fungsional. Jadi ini IT tim ini selalu mendampingi sampai dengan selesai. Cara buka order gimana, Bud? Knowledge transfer, ya. Jadi balik lagi kalau bicara implementasi ini kan bicara project, dan project ini sifatnya adalah temporary. Jadi kalau tim itu di awal menangani, ya, mulai dari ambil mengumpulkan requirement, mendesain, build, mengimplementasikan, melakukan bantu stabilisasi sampai memastikan jalan. Nah, tiba saatnya nanti diserahkan kepada usernya, penggunanya. Nah, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu makanya dilihat dari sisi fungsional dan teknikal, terus dipantau sampai change manajemennya dinilai juga, ya. Karena nanti tim IT, tim project ini akan berhenti. Dan sisanya adalah si perusahaan itu yang jalan, ya, user-usernya yang jalan. Nah, sebelum kita masuk dalam go live, kita harus lihat dulu, kita nilai. Ya, lihat tadi ya, go live readiness. Ya, bukan readiness untuk implementasi, tapi go live readiness. Ya, kesiapan supaya dia bisa go live. Ya, kita nilai. Ya. Nah, di minggu ke-7 ini, ya, itu di classroom kita, saya sudah taruh ya, ada satu paper, ya, paper untuk menilai, catat ya, untuk menilai ERP implementation yang go live tadi. Catat. Jadi itu ada cara untuk menilai, punyanya McKinsey ya, McKinsey yang pertama. Dinilai dulu siap atau tidaknya, ya, lalu nanti diidentifikasi apa hal-hal yang muncul. Contoh sekarang SAP HANA ya, SAP HANA. Kalau dulu kan SAP TRI, SAP R3. Maksudnya di sini bedanya apa? Di sini sudah ada pembetulan di HANA ini. In memory processing, data analytics sudah ada. Jadi hal-hal lainnya misalkan nanti itu internet, gitu ya, kemudian bandwidth, terus kerjasama dengan provider, termasuk juga infrastruktur, konversi, testing, training, communication, operation, ya, command central kalau ada, nanti kita IT reporting dan user. Kita harus pastikan supaya apa? Supaya bisa nanti layak jalan. Ya, karena nanti tim IT kan akan berhenti, ya, sisanya orang fungsional yang menjalankan. Ya, nanti dibahas nanti di dalam rapat. Memang di di go live readiness ini time consuming, ya. Serius lah. Kenapa? Karena kita tidak bisa main-main, karena ini akan berjalan terus menerus, ya kan? Ya, sudah berjalan terus menerus, tapi tidak sesuai dengan requirement, ya, repot. Memang akan dipantau terus sama tim IT. Ya, dia nanti akan bergerak terus untuk memastikan, mengawal terus sampai dengan orang fungsional bisa jalan. Ya. Kemudian kalau sudah dinilai nanti, inilah bagian siap atau tidak siap. Ya, bisa saja mundur, ya, bisa saja mundur. Kenapa? Karena dinilai tidak siap. Contohnya orang fungsionalnya belum paham, belum dilakukan training satu. Ya, infrastrukturnya perlu di-upgrade sedikit, boleh. Jadi kemudian di-sounding, dikomunikasikan bahwa sistem lama akan ditinggalkan. Kita pakai pilot, masih ingat ya, pilot project. Ya, artinya kita pakai di salah satu departemen dulu, gitu ya. Baru nanti suksesnya kita pakai di departemen lain. 1, 2, dan seterusnya. Yang belum kita siapkan lagi nanti misalkan konfigurasi khusus, misalkan kenapa. Contoh lah kalau di SAP kalian kan dibuka semua, itunya modulnya, betul ya. Kalau di lapangan nggak gitu, ya, di lapangan nggak gitu. Hanya modul-modul yang berkaitan dengan kerjaan Anda saja yang dibuka. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tidak semua. Kalau kita di training SAP semua dibuka.
Ya kalau itu diberlakukan seperti di dunia nyata ya repot ya, semua orang bisa ngecek gaji gaji orang kan. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah ini nilainya seperti nanti ya, kategori secara technical readiness, operational readiness siap atau tidak, di testing, dikonversi. Nah, ini kebetulan kalau saya dulu bantu yang SIA ITHD itu saya bantu sampai migrasi data data migration, data setting segala macam data migration. Ya, SIA di awal-awal nih, ini tahun 2003. Ya, SIA awal-awal ITHD itu angkatan 2002 ada dan sudah 2 tahun berjalan. Jadi masing-masing orang 4 semester per student. Bayangkan itu, dan itu ada hampir 600 orang ya, 600 student. Kali 4, itu saya data migrasi. Itu 2 hari, ya 8 sampai jam 1 malam, 8 pagi sampai 1 malam. Kita pastikan bahwa uh, jalan sempurna, datanya benar, baru saya serahkan ke orang IT-nya, kira-kira. Ya, saya waktu itu sambil ngajar juga ya, di ITHD. Dan ya berat sekali ya. Kenapa? Kita harus memastikan readiness siap, layak. Ya, seperti itu. Jadi dipastikan, dikomunikasikan, dikomunikasikan. Itu intinya. Macam-macam nanti pertanyaan. Apakah sudah cocok? Ya, kritikal nggak ada problem atau enggak? Bisa high, bisa medium, bisa low, dan seterusnya. Sampai waktu itu kita putuskan stop dengan si vendor tertentu. Saya sebutnya vendor exhibit lah. Ya, saya minta ketemu dengan Pak Rektor waktu itu untuk memastikan keputusan bahwa kita sudah nilai vendor ini tidak pas. Dia tidak pas, kayaknya proyeknya bertele-tele dan lama. Waktu itu saya bilang, Pak, menurut pengalaman saya ketika saya di perusahaan konsultannya Singapura, kalau yang begini ini kita kasih penalti terlalu lama, tidak sesuai jadwal. Targetnya kan 6 bulan, ternyata setahun lebih tidak selesai. Kita penalti, dan waktu itu Pak Rektor memutuskan ya, maka kita cari vendor lain. Sampai kayak gitu ya, kelas. Jadi nanti siapa tahu ada pengalaman Anda kayak gitu ya, kalian sudah dengar di kelas. Jadi kita harus pastikan ini jalan atau tidak. Ini pastikan senior manager harus tahu, kita reporting mereka. Ya harus ngerti, dia harus siap di sini nanti. Ready atau tidak. Gitu. Kalaupun nggak ready, apakah butuh waktu panjang lagi atau bagaimana. Kemudian tidak lupa, ini yang paling penting, karena kan yang pakai kan orang ya. Nah, orangnya yang di training. Gitu ya, nanti data-datanya atau real data itu dikopikan jadi data contoh. Sama seperti kalian kan SAP. SAP kita kan pakai SAP GBI ya. GBI, baik itu Anda yang introduction, sama juga dengan yang BPI, atau config. Data-data GBI-nya diinstalkan di sini atau dibuatkan di situ, supaya kalian bisa pakai. Sama. Ya. Supaya nanti orang-orang ketika training bisa seolah-olah ya mirip dengan perusahaan itu. Tapi itu bukan data real. Nggak boleh data real. Tapi data real yang dikopikan ke sistem. Supaya bisa dicoba-coba. Gitu loh ya. Di processing seperti apa ya, dan hasilnya nanti kita bisa lihat baik dari segi sistem catat ya, baik dari sisi sistem maupun dari sisi orangnya. Nah, ini makanya keterlibatan orang HRD harus ada di sini. Kenapa saya sebut orang HRD? Karena dia nanti yang menilai. Ya, ini ada appraisal nanti kan. Appraisal. Karena satu saat misalkan kita pindah dari sistem standalone pakai Odoo Cloud gitu. Odoo Cloud gitu ya, yang berbasis ERP. Nah, ini harus kita nilai, ini orang-orangnya jangan lagi di posisi ini. Kita pindah. Kenapa? Karena kalau tidak pindah begini, operasional susah. Sekarang apalagi sudah industri 4 ya kan, sudah terhubung. Ya, termasuk juga nanti kita siapkan sertifikasi. Ya alhasil nanti user-user yang lulus training itu nanti dapat honor, nambah gitu ya, dapat bonus gitulah ya. Jadi orang HRD terlibat di sini. Terusnya ya nanti silahkan nanti disediakan misalkan
ruang ininya lah, atau ruang lab atau ruang belajarnya, gitu. Kemudian knowledge warehouse-nya, video courses-nya, kemudian buku-bukunya, ya, dan hal-hal lainnya yang membantu supaya training ini bisa dijalankan, gitu ya. Nah, kita masuk stabilization. Nah, kita nggak bisa pastikan bahwa sistem itu jalan mulus ya, lurus ya. Ada saatnya nanti bisa, apalagi kita loss, ya, turun gitu ya. Tidak sesuai yang diharapkan, ya turun. Jadi misalkan efisiensi misalkan ya, ukurannya. Jadi kita harapkan naik, tapi kok dia turun. Kenapa? Ada hal-hal yang memang apa namanya yang kritikal di sini. Bisa saja nanti datanya nggak semuanya gitu ya, kemudian usernya juga nggak serius, bisa saja kan. Sistemnya juga ternyata sering downtime, itu perlu kita lihat. Ya. Software juga nggak bagus. Ya. Nah, ini kita pastikan nih, area ini kita amati dan kita perbaiki, seolah-olah nanti ini bisa jadi mulus naik ke atas. Nah, ya. Jadi perlu sebelum maintenance tadi kita bikin stabil dulu, gitu. Kita monitor, komplit datanya, gitu ya. Semua orang sudah paham apa yang harus dilakukan, gitu ya. Ya bahkan kita ya perlu apa namanya riset kecil lah untuk memastikan ini bisa berjalan. Ya karena sistem di awal mungkin bisa saja ketika dikembangkan, gitu ya. Ketika dikembangkan ya bagus ya, mulus gitu ya. Nah, ketika akan mau diserahkan ke orang, ditangani, mereka belajar untuk memegang sistem, ya turun gitu ya. Nah, ini perlu kita pastikan naik lagi. Ya, ini tim IT ini perlu memastikan sampai naik lagi. Ya, ini jelas-jelas sih butuh waktu ya, butuh waktu dan apa? Ya kita tuntun lah sama seperti ibaratnya adik Anda gitu ya naik sepeda kita tuntun supaya bisa sampai dengan bagus ya, sampai dia dengan bisa betulin sepedanya kalau misalkan kalau ada problem-problem kecil. Ini juga sama ya. Kemudian kita apa namanya kita dokumentasikan ya, kita pastikan ada apa namanya tim, saya sebutnya tim lah ya. Ya nanti kalau ada misalkan ada error-error ya, tentu ada proses yang nggak benar ya, kita cek lagi. Kemudian nanti ya bisa saja ya, bisa saja waduh malas ya, frustrasi nanti udah kita pakai aja sistem alone ya, nggak boleh, kita harus pakai new ya, itu yang basisnya ERP. Nggak boleh lagi balik lagi sini karena buat apa ini sudah diimplementasikan tapi kita balik lagi ke dalam, repot gitu ya. Habis waktu, habis duit, habis resource, tapi balik lagi senang. Ini nggak boleh terjadi ya. Ini harus memang confusing, bisa frustrasi ya, tapi balik lagi hanya tim yang berpengalaman atau project manager berpengalaman sangat diandalkan. Kelas masih dengan suara saya? Masih Pak. Masih ya. Di daerah saya lagi hujan lebat ya. Tadi pagi sinyalnya ya begitu ya. Oke, kita lanjut, masih ada waktu. Nah, kalau ya ini saya bilang tadi, ketika di awal-awal ya, ketika di awal-awal kita implementasi, ini kan bagus ya. Dan ya memang time consuming ya, ini effortnya tinggi ya, tapi sudah di atas itu nanti stabil ya. Ya, tapi kalau sudah kita mau masuk go live itu turun ya kan, turun ya. Nah ini yang nanti kita harus pastikan gitu. Nah ya ini secara penggunaan resource bagus ya, secara ini nggak bagus. Ternyata kita nanti apa namanya butuh sesuatu supaya ini bisa apa namanya, berjalan mulus. Memang secara resource turun begini ya, tapi bisa saja nanti naik lagi. Tapi lama-lama nanti di sini gitu. Ya. Yang jelas bahwa yang namanya operation and post production nanti fokusnya ke sini ya. Karena ngatasi backlog, ya siapa tahu ada modul tambahan, add-on, ada upgrade. Nah, jadi resource-nya memang tidak banyak. Tapi kalau ini tidak dilakukan, tidak jadi jalan, tidak jadi go live, hati-hati. Secara resource dia turun, yang penggunaannya turun. Tapi
kalau secara sistemnya kita nggak kita kawal, istilahnya ya stabilisasi kita kawal ya, dan akan jalan. Ya. Akhirnya kita hanya berhasil mengimplementasikannya, tapi tidak berhasil memastikan digunakan. Nah ini yang beratnya di sini. Ya, saya ingat ada satu perusahaan yang kami tangani dulu, bukan salah di kami gitu ya, bukan salah di kami, tapi ada di posisi mereka dan mereka mengakui itu. Dan itu tidak jalan. Ya. Jadi bukan di kami masalahnya, kan gitu. Supportnya mereka yang nggak jalan, ya, pimpinannya nggak gitu support. Akhirnya proyek berhenti. Ya, jadi jangan kamu kira terus kami sukses-sukses semua, proyek kami nggak juga, ada yang gagal dalam artian bukan di kami gitu. Ya, tapi di perusahaan itu. Kalau di kami yang gagal, kami kena denda. Ya, kami kena penalti. Sama seperti saya bilang tadi, ya, vendornya SI ITHB di awal kena penalti. Ya. Oke. Ini supaya bisa kita laksanakan berikutnya. Ya, ini di SI yang lama sudah lewatkan ini ya, dan hasilnya ya tanda kutip di sini pertanyaannya di sini karena vendornya bukan kita, ya, bukan ITHB-nya, tapi vendornya yang problem, sehingga kita nggak bisa jalankan. Di sininya nggak bisa kita jalankan. Menjelang ini loh, ini, nah, di sini problemnya. Kita mau jalankan ternyata problem lagi di sini. Ya sudah, kita penalti dia di sini, kena penalti, ya, penalti, kita cari vendor lain. Nah itu plus bisa dipahami ya bahwa ini step-stepnya ya, urutannya sampai dengan bisa di alih pindah tangankan ke sini. Nah tidak lupa ini plus bahwa apa yang di pengetahuan yang dipunyai oleh IT team itu harus ditransfer ke user, ya, juga ditransfer ke orang IT-nya, IT perusahaan, IT admin atau apapun, itu support tersebutnya ya. Jadi jangan sampai nanti IT team implementation ini tidak melakukan ini. Ya kalau ada apa-apa kan nggak mungkin lagi dipanggil ini, karena kan project dia temporary sifatnya. Ya. Kita bahkan sampai employee-nya meninggalkan ya kabur gitu loh, dan seterusnya, isu dan lainnya. Nah ini penting, harus proaktif ya, harus proaktif memastikan ya, oleh sama seperti COVID kita misalkan, ya tim konsultannya luar negerinya dari China itu dari Jerman juga harus memastikan ilmu menangani COVID-nya kita pegang. Ketika mereka sudah pergi, kita bisa menjalankan. Kira-kira gitu. Ya, jadi tim IT tidak selamanya ada di kita, tapi dia akan mentransfer semua ilmu yang dibutuhkan. Dulu masih ingat ya, kita ya terus terang saja kita diboykot, di embargo sama perusahaan Amerika untuk apa namanya cadang pesawat, gitu ya. Nah, akhirnya kita beli Sukhoi, contoh ya dari Rusia. Dan bagusnya mereka transfer knowledge-nya. Artinya kita kalau ada apa-apa kita bisa ya tanda kutip ya tetap memperbaiki yang kecil-kecil ya. Tapi kalau yang besar-besar kita minta. Ini penting buatkan. Apa dampaknya ke manajemen? Ya jelas bahwa apapun kita kalau mau masuk go live itu sudah ngerti ya apa isu-isunya, tugasnya, ya, ready atau tidaknya. Ini harus menjadi perhatian khusus oleh si PMO tadi. Dia memastikan. Jadi perusahaan juga punya ngerti apa yang terjadi. Ya. Jadi kemudian knowledge transfer ini juga bahwa balik lagi ya tim IT implementasinya tidak selamanya ada di user bersama IT support di perusahaan tetap bisa berjalan. Nah ini kan ini temporary, kira-kira. Nah ini yang akan berjalan. Nah baiknya tim IT sudah memastikan semua, termasuk tadi readiness. Oke. Nah saya mau tampilkan satu paper yang tadi ya. Saya stop dulu. Jadi kalian nanti baca papernya ya. Saya sudah taruh di pertemuan ke-7. Ya, saya sudah taruh, saya mau sharing dulu. Nah, model untuk menilai readiness itu. Ya, ini readiness dari awal sampai akhir ya. Ya, readiness boleh dipakai juga. Jadi nanti ada menilai bagaimana menilai kesiapan satu perusahaan untuk implementasi.
Nah nih, kelihatan ya kelas. Nah, tuh, kelihatan. Kalau yang barunya ada lagi nih yang ini nanti saya kasih ya. Saya kopikan baru satu. Nah, jadi bagaimana menilai ya, readiness? Mana kelas? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, nanti papernya saya kasih dua. Jadi bagaimana menilai readiness tadi supaya masuk ke go live ataukah menilai dari awal sebelum implementasi bisa masuk. Ya, nanti kalian bisa lihat ya bagaimana menilainya. Ya itu memang hitung-hitung riset sendiri ya. Ya ada namanya 7S, 7S ya sesuai dengan nama 7S punyanya si perusahaan ini. S yang pertama strategi, kita nilai dari strateginya, kedua strukturnya, ketiga sistemnya, keempatnya style and culture-nya, kemudian staff-nya, kemudian skills-nya, kemudian share value. Ya. Pak, contohnya apa? Contohnya Indonesia menangani COVID. Menurut kalian Indonesia ready atau enggak menangani COVID? Oke, pasti kalian ragu. Tapi pertanyaannya saya balik ke Anda. Apakah Indonesia pernah menangani COVID? Tidak sama sekali. Tapi dibanding negara lain, saya kira Indonesia lebih sukses. Sekalipun masih out-outan. Karena belum pernah, betul nggak? Belum pernah sama sekali kita menangani. Kan gitu. Ya, tapi saya optimis Indonesia akan selesai, beres ini masalahnya. Tapi balik lagi, supportnya dari mana? Supportnya dari semua, gitu loh. Ini saya matikan dulu ya. Saya ngomong agak bocor, jadi seringkali dipakai sama politisi. Emang ada negara yang ready? Saya tanya kalian, ada ready nggak? Satu negara pun di dunia ini yang COVID? Tidak ada. Amerikanya begitu kok. Indonesia sudah oke menurut saya. Cuman kitanya agak bandel. Nah, gitu aja sih. Gitu ya. Yang mati Indonesia berapa orang? Ada tahu? 35.000. Lebih kecil. Gitu. Yang kena berapa? Ada yang tahu? Data terakhir? Saya kebetulan istri saya dokter ya. Ya itu. 1,2 yang kena, yang mati 35. Presentasinya kecil, bukan berarti kita bersyukur bahwa ya kecil mati, enggak juga sih. Tapi kan ini bencana, betul ya? Memang kalau apa namanya, saya bukan membela pemerintah, artinya gini, bukan gitu cara berpikirnya. Kita belum pernah menangani atau belum kena COVID ini, belum pernah sama sekali. Jadi wajar terseok-seok, sama seperti kalian naik sepeda, kan gitu ya. Ada yang ketika waktu dari kecil naik sepeda langsung lancar? No, itu pasti ada berdarah dengkulnya. Coba cek dengkulmu sekarang kalau kamu naik sepeda. Pasti ada berdarah. Tapi so far so good. Ya, gitu ya. Nah, itu sama di perusahaan juga. Kita nilai pasti ada error-errornya ITHB ketika nangani SIA. Ada yang nangani, ada yang pernah ngalami MAI ITHB-nya kayak gitu? Tahu kan kayak gitu, MAI ITHB loh saya ngomong. Kan nggak sempurna, betul ya? Benar kan? MAI ITHB, tapi itu terus berbaiki. Kira-kira seperti itulah readiness-nya. Gitu ya kelas ya. Jadi tetap kita optimis, ya. Jangan sampai apa namanya pesimis gitu. Nah, saya yakin bisa kok lah orang di dulu Indonesia dijajah menang kok kita gitu ya. Apalagi cuma virus, memang virus itu nggak kelihatan. Oke, saya kira cukup ya. Nanti tinggal dibaca aja ya. Ya. Silakan ini waktunya Anda untuk presentasi. Silakan dimulai. Ya progresnya aja ya, nggak usah lama-lama kok. Silakan kelas. Siapa duluan ya? Sob? Boleh saya, Pak? Ya, Saya mau silakan. dulu. Sekalian Ya. ada satu pertanyaan. Yes. Ya. Ya. Izin share screen ya, Pak? Ya. Buat audionya ya, Pak, presentasinya. Ya. Oke. Mana share screen? Operational. Share screen. Ya. Timnya siapa nih, Benedict? Tim saya ada dari Daniel Kristianto sama Michelle Natasha, Pak, bertiga. Tapi kamu yang presentasi sendiri aja ya. Oh ya boleh, karena kan cuma progres ya, Pak. Progres. Ya, progres ya. Untuk biar ada cukup waktu buat kita. Lanjut. Siap, Pak. Oke. Oke,
Selamat siang Pak Tamsir dan teman-teman sekalian. Berikut adalah hasil progres dari kelompok kami untuk eksplorasi Odoo dulu di awal. Oke, ini yang saya tampilkan adalah website untuk PT kami, yaitu PT Eiger Indonesia, di mana kita memberikan produk untuk adventure dalam tema hiking dan mountaineering. Di sini kita akan menjual produk-produk untuk yang orang-orang hiking kayak sepatunya dan kacamata untuk di gunung. Nah, kita masuk saja ke tahap awal yang sudah kita coba. Sebelum kita punya barang-barang atau mau jual atau bikin quotation dan lain-lain, pertama kita harus setting dulu sih perusahaannya di Odoo ini, di general setting. Nah, bentar, masih loading Pak. Nah, berikut adalah hasil company kami dan hasil logo yang sudah kami buat juga untuk perusahaan kami Pak. Ini keterangannya ya ini keterangannya. Sesudah kita setting perusahaan, mulailah dari sini kita masuk ke tahap pertama. Perusahaan ada, kita pengen tahu kita jual barang apa. Kita masukin produk contoh ada tiga jenis. Kacamata dan 2 sepatu. Nah, kalau ada pertanyaan untuk ini, untuk kacamata kenapa kok ada on unit, on hand, sama forecast. Jadi, untuk sales sendiri, pada saat kita membuat suatu produk, kita akan harus mengisi dulu produk tipenya. Ada 3 tipe produk, consumable, service, storable product. Nah, bedanya apa nih? Berhubung kita perusahaan manufaktur untuk berjalan di yang punya toko juga, maka dari itu kita harus ngisi produk tipenya storable product. Kenapa? Karena kita pasti butuh yang namanya punya stok. Kalau consumable, ini artinya produknya tuh pada saat ada klien minta, tolong dong kita pengen sepatu 10, barulah kita bikinin. Tapi berhubung kita punya store juga, makanya harus punya stok. Nah, jadi di tahap pertama, kita cantumin dulu produknya apa aja beserta variasinya dengan harga dan masing-masing dari variasinya itu ada berapa si itunya, si kuantitinya atau si stoknya. Sesudah kita bikin produknya, barulah kita masuk coba, kita bertiga nyoba nih, kita bikin sales yuk, coba. Oke, boleh. Anggapannya kita punya 1 orang customer, namanya Dele Group. Dele Group ini pengen beli 1 sepatu Synapser untuk tipe yang grey, dengan Douglas yang tipenya blue untuk gendernya male. Nah, berikut adalah kuotasi yang berhasil dibikin oleh kita. Kita nyoba juga ini, Pak. Nah, sesudah terjadi sales order, maka customer harus membayar. Customer membayar dengan diberikan yang namanya invoicing. Barulah kita bikin ke tahap kedua, yaitu invoicing. Nah, kita bikin invoice nih. Invoice ini udah disetting, jadi udah bisa setting buat kirim ke emailnya juga. Dan berikut adalah preview yang akan user dapatkan dengan melihat dari invoice ini. Nah, bentar. Nah, ini template yang udah kita bikin juga. Eiger dan lain-lain, invoice-nya seperti ini, Pak. Bisa bayar juga di sini. Tapi saya baru pakai wire transfer doang sih. Untuk progresi eksplorasi Odoo, kita baru sampai segini, Pak. Karena jujur, saya tuh kemarin rada bingung juga. Odoo saya tuh ada beberapa yang error di awal. Mulai dari Postgre sampai si Odoo-nya sendiri. Makanya saya nonton tutorialnya di YouTube. Gimana cara nge-solve-nya dulu. Sekarang udah jalan, saya udah bisa ngerjain. Dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, thank you ya. Jadi itu Odoo berapa? 13 atau 14? 14, Pak, yang paling baru. Ya, dia baru rilis 14, memang ada something, sesuatu. Yang Bug-nya ada lancar, banyak. ya, yang lancar itu di 9 dan 10 dan 12. Ya, 13 something juga saya ngalami, 14 sama aja. Ya, tapi saya kira kalian sudah bisa melihat bahwa kalaupun nanti itu diterapkan di SaaS ya untuk perusahaan menengah kecil, apakah UMKM, saya kira berhasil ya, nggak terlalu ini ya. Ini benar-benar perusahaannya real ya atau gimana tuh? Oh, ini buatan kita sendiri, Pak. Murni. Oh, gitu. Website-nya juga bikin juga. Sama logonya bikin sendiri juga.
Ya ini kayaknya kayak real gitu Pak saya lihat ya. Emang namanya Eiger? Sebenarnya plesetan dari Eiger, Pak. Kalau Eiger sendiri ada. Cuman kayaknya Pendumpunya. Oke, iya. oke, good. Good. Ini kayaknya kayak serius gitu bikinnya kalau saya lihat gitu. Oke, good. Thank you ya. Ya, Thank you, Benedict. ya, Ya, makasih, Pak. silakan ya. Yuk. Ya, Pak Temsir, saya sudah siap, Pak. Ya, silakan. Langsung aja. Ya, oke baik Pak, izin di-share. Ya, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Daniel. Oke ya, Pak. Jadi grup kita ada 3 orang, Pak. Saya, Hanjaya, dan Andreas Adit, Pak. Dan perusahaan kita namanya Harapan Bangsa Pensil. Jadi bikin produksi pensil, Pak. Nah, di sini ini deskripsi perusahaannya. Jadi kita mau produksi pensil digunakan profesional, terus yang kami gunakan sangat banyak, sangat nyaman, dan untuk digunakan untuk ininya bahannya kita pakai grafit dan clay. Nah, lalu perusahaan kami juga ini ada komposisi grafit yang beragam. Jadi nanti ada ininya sumber dari belinya vendor dan customer-nya gitu, Pak. Nah, ini untuk bill of material kita ada 3, yaitu yang pertama pensil, kita buat dari kayu, grafit, dan clay. Ini grafit itu kayak yang untuk ininya, Pak, jadi isinya lead-nya karbon gitu. Kalau yang clay ini untuk mengeraskannya mungkin ya. Lalu di sini kalau pensil warna sama juga, tetapi ada perbedaan di pigmen warnanya. Dan yang terakhir di sini ada pensil mekanik, ada kayu, grafit, dan juga pakai plastik. Nah, lalu selanjutnya di sini ada proses bisnisnya. Jadi dari saya dimulai untuk direktur finance dan produksi. Nah, mungkin seperti ini Pak. Jadi yang production ini dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan kegiatan produksi, penerimaan hasil produksi, sama pengiriman dan penyimpanan. Lalu di sini setelah itu ada production order, lalu dicek ketersediaan inventory-nya. Nah, di sini kalau misalkan ada di inventory kita mungkin bahannya ya, Pak. Nah, ini kita langsung ke perakitan. Lalu kalau tidak ada, berarti kita harus pengaturan inventory, mungkin di procure dari tempat lain gitu, Pak. Nah, dari sini baru diposting, lalu di pencatatan laporan keuangan ke N. Gitu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin dari direktur marketing boleh dilanjutkan sama Hanjaya. Oke, itu boleh di scroll down. Oh ya. Boleh di zoom in. Oh ya, kurang ini ya. Oke. Ya, thank you. Jadi mungkin pertama dari sales and distribution ya Pak ya. Jadi ada perencanaan riset pasar, terus ada penentuan pasar, ada pre-sales activity-nya. Dari situ nanti bisa ke sales order. Nanti cek apa ketersediaan barang di gudang seperti itu. Kalau tersedia maka bisa pick pack materialnya. Terus bisa post goods issue. Seperti itu. Di sini ada kegiatan promosi juga kalau untuk Ya. sudah act-nya ya. Betul. Mungkin seperti itu kalau dari marketing. Agak lain. Nah, ya, stop. Adit kayaknya rusak ya mic-nya ya. Oke, nggak apa-apa, sama aku aja dilanjutin lagi mungkin ya. Atau udah ada Adit? Oke, mungkin sama aku aja Pak jelaskan lagi yang untuk selanjutnya. Mungkin ini yang ketiga, pengadaan Untuk proses pengadaan sendiri seperti ini Pak. Jadi ada perencanaannya, lalu di purchase requisition, lalu kalau misalkan
sudah ada requisition-nya, kita harus pilih mungkin yang vendor selection yang kayak waktu minggu lalu itu. Jadi misalkan dinilai dan dieliminasi yang kurang sesuai, lalu di purchase order, lalu good receipt. Sesudah itu dicek dulu, kalau misalkan baik baru dievaluasi lagi dan barangnya juga dievaluasi. Lalu untuk invoice masuk ke finance lagi untuk diposting di payable sama expense. Nah, ini lalu untuk supplier bahan baku kita ada tiga perusahaan. Yang pertama perusahaan kayu rimba utama, di sini ada ininya websitenya, dan yang kedua adalah yang memproduksi grafit sama clay itu CVVC Indotama Sejahtera, di sini juga ada. Jadi ini perusahaan di Jakarta kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga ada pigmen warna dari sumber Berkat Abadi. Nah, untuk customernya sendiri kita ada dua, mungkin yang sekarang diimplement. Ada pertama yang Togamas dan Gramedia dulu, Pak. Jadi untuk toko buku Gunung Agung belum dimasukin ke Odoo-nya, Pak. Nah, untuk ini instalasi Odoo kita pakai Odoo yang ke versi 14. Jadi yang paling baru dan yang pakai yang community. Ini yang langkah-langkah instalasinya sudah dokumentasikan di sini. Nah, ini setting awal untuk company dan database-nya. Nah, ini ada 6 modul yang di install: website, purchase, inventory, manufacturing, invoicing, dan sales. Nah, ini lalu yang selanjutnya itu konfigurasi chart of account. Nah, ini tuh masih bingung, Pak. Kemarin kan kata Bapak nggak bisa di setting ya untuk COA-nya. Oh iya, Daniel, karena ini kan dia community ya. Dari Odoo-nya itu yang finance-nya ditutup. Oke, Tapi Pak. kalau kita bayar, itu di open. Jadi nggak apa-apa, itu nggak usah kalian bahas. Chart of account berarti kita pakai yang standar ya. Standar yang ada di situ aja, biarin aja. Oke, Pak. Cuman ini tuh kemarin pakai developer mode, tapi nggak tahu betul apa enggak, Pak. Jadi activate developer mode di sini, lalu di sini tuh bisa diedit, ada tulisan show full accounting. Nah, di sini tuh jadi bisa, Pak. Jadi bisa masukin. Nah, di sini jadi sudah dicobain masukin kode akun-akun yang baru juga kelihatannya sih bisa, Pak. Iya, tapi nanti kan kalau nanti itu kan perlu dibikin linknya kan. Oh iya. Apakah linknya sudah jalan? Kalau cuma meng-create COA sih nggak masalah, Daniel. Oh, iya. Sama seperti kan melakukan BPI kan, kalian setiap transaksi kalian linkkan ke sana, bisa nggak? Itu aja. Oh, iya. Ya itu kan. Kalau nggak ada berarti memang nggak dibuka. Biarin aja. Kita ibaratnya COA-nya standar gitu. Baik, Pak. Oke. Lalu ya ini yang terakhir sudah jadi COA, lalu setting bank account. Yang pertama kita masukkan dulu banknya, lalu fiscal year 2021 sampai isi saldo, Pak. Nah, isi saldo ini kita masukin 32 juta dulu gitu. Ini untuk banknya yang tadi. Lalu pertama itu ini currency-nya kalian bisa rubah. Currency-nya USD jadi rupiah atau iya dari awal, Pak. Soalnya kan kita masukin di waktu setting itu Indonesia. Jadi nah di country ini tuh kayaknya dia langsung itu setting IDR segala macam, sampai ininya juga, Pak, untuk si COA-nya itu ada Mandiri BCA segala, Pak. Itu mungkin dari sana ya? Ya. Dari sini. Nah, di sini sampai BNI ada, BCA, Mandiri Giro, dan mungkin ini kayaknya lokalisasi. Ya, dia udah tahu karena Indonesia ke depan akan banyak UMKM pakai itu. Oh. Iya. Oke, Pak. Oke. Ya. Lalu ini selanjutnya setting. Bentar, tadi sudah sampai ini isi saldo. Lalu inventory. Yang pertama kita masukin itu pensil warna dan pensil mekanik yang tadi itu. Jadi bisa dilihatnya di inventory. Nah, ini daftar produk. Nah, ini lalu selanjutnya itu bill of material. Jadi kan ikutin yang tadi itu, kita ada pensil terdiri dari kayu, grafit, dan clay.
itu masing-masing satu kuantitasnya. Untuk pensil warna juga masih sama satu, kecuali tambah pigmen warna, dan kalau yang mekanikal itu pakai plastik. Nah, ini tampilan sesudah ditambahkan ketiga produk sama bomnya. Nah, yang selanjutnya itu kita buat vendor. Jadi kita masukkan vendor yang tadi, ada CV rimba utama, CV VC Indo utama, dan sumber berkat. Nah, ini lalu selanjutnya masukin customer. Kita masukin PT Togamas dan juga PT Gramedia. Nah, yang selanjutnya kita purchase order. Jadi kita mau beli kayu dan juga grafit dan clay. Nah, di sini masih belinya satu kali untuk 3 barang itu. Jadi pertama beli kayu dari, kan tadi kalau kita lihat perusahaannya itu yang jual kayu di nah ini yang jual kayu itu di perusahaan ini, kalau yang di grafit dan clay di perusahaan kedua. Jadi kita pakainya baru 2 itu. Sebentar yang nah ini jadi yang pertama itu kayu saja, dan yang kedua yang grafit dan clay berbeda ininya perusahaannya. Nah, sekarang kita sudah ada 100 unit dari ketiga ini komponen. Nah, ini tadi sudah diulangi untuk grafit dan clay, jadi bisa tambah seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu pembayaran. Jadi yang tadi sudah yang tadi sudah dibuat, sudah dibeli akan dibayar. Nah, seperti ini register payment dan masuk ke bank. Kalau sudah diregister ada tulisan paid di sini bill-nya. Lalu yang selanjutnya ada manufacturing. Kita pakai produk pensil saja, yang pensil biasa 1, tapi kuantitinya 10. Jadi kita masuk ke modul ini manufacturing, lalu dikonsum 10 dari kayu, grafit, dan clay-nya. Lalu di save, lalu selanjutnya tahap check availability, Mbak. Jadi mungkin ini check availability terus packing, tapi di sini tergabung mungkin ya Pak. Jadi langsung pas di mark as done itu langsung terbuat gitu. Ini mungkin kayaknya prosesnya dari sananya seperti itu. Nah, di sini sudah barang diproduksi, mark as done, lalu di sini clay, kayu, dan grafit sudah berkurang 10, yang tadinya 100 jadi 90, dan pensil di sini nambah 10 unit. Lalu yang selanjutnya ada penerimaan sales order, jadi jual pensil yang sudah dibuat ke customer. Jadi dalam hal ini kita jualnya coba ke PT Gramedia, jual kuantitinya 5, mungkin terlalu sedikit, tapi ininya untuk mengetes ininya fiturnya. Jadi 5, lalu dikonfirm, sesudah itu di delivery, Pak. Tahap ini belum berkurang karena belum di good receive mungkin ya, Pak. Nah, ini di invoice, lalu di register payment, lalu di sini amount-nya 27.500. Nah, di sini sudah di validate dan invoice-nya menjadi paid, baru diklik tombol delivery, lalu validate. Nah, yang tadinya 10 unit menjadi 5 unit. Ya. Mungkin kita baru sampai sini, Pak, untuk ininya, eksplorasinya. Oke, good. Thank you, Daniel. Silakan yang lain. Masih ya. Tamsir, Ya, Pak. Ya, silakan Jason. saya izin share screen. Nah, selamat sore Pak Tamsir dan teman-teman. Ini sekarang saya mau mempresentasikan untuk progres tugas besar ERP-nya. Jadi perusahaan kami itu namanya PT Cahaya Abadi, Pak. Jadi perusahaan kami itu dia perusahaan yang mencetak botol plastik, botol PET plastik dengan ada 3
varian, yaitu botol kemasan untuk 250 ml, 650 ml, dan 1500 ml dengan harganya masing-masing yang berbeda dan minimal ketentuan pembeliannya. Ini kita dapat harganya ini, kita sempat survei juga ke kebetulan teman dari anggota kelompok kami, Andre, itu punya kenalan yang kerja di perusahaan manufaktur botol. Jadi kita bisa tanya-tanya. Kemudian struktur organisasinya, kami ada Andre Darsono sebagai direktur utama, kemudian Kenji sebagai direktur marketing, saya Jason sebagai direktur finance and production, kemudian Andre juga sebagai direktur purchasing. Kalau untuk proses bisnisnya yang plan do check act, kami masih agak ragu, Pak. Jadi masih kami kotret-kotret dulu. Nah, untuk sekarang saya mau masuk ke yang odo-nya. Ini untuk data nama perusahaannya, kami bikin logo juga, PT Cahaya Abadi, dan masukkan detail perusahaannya. Kami pakai alamat ITHB, dan ini pakai nomor telepon dan email saya. Kami currency-nya ngeset pakai IDR. Kemudian untuk satuan metriknya kami pakai yang satuan internasional sih Pak, pakai kilogram dan kubik meter untuk volume. Nah, kemudian yang sudah kami lakukan lagi, kami melakukan settings untuk konfigurasi si receipt-nya Pak, untuk bill-nya, invoice-nya. Untuk invoice nanti dari perusahaan kami, cuman kebetulan kami belum melakukan si transaksinya, kami baru settings data-data yang diperlukan. Nah, kemudian untuk charge of account-nya, ini tadi yang pakai cara developer mode itu bisa Pak untuk bikin. Jadi kami bikin Cahaya Abadi Journal. Hanya saja untuk melakukan transaksinya kami belum. Jadi kami belum tahu apakah itu bisa nge-link langsung ke sini atau enggak. Untuk beberapa yang default kami ngikutin dan beberapa di sini ada default seperti fruit inventory, kayak seperti frozen food inventory itu kami hapus karena kami tidak pakai di perusahaan ini. Karena perusahaan kami nyimpannya botol, Pak, nggak nyimpan. Jadi kayak kami ganti pakai raw material sama finished good. Kemudian untuk produknya kami ada badan PET botol dengan 3 ukuran. Ini biji PET plastik itu sebagai raw materialnya dan tutup PET botol karena tutupnya itu untuk varian botol apapun sebenarnya sama ukuran tutupnya. Nah, untuk si biji PET plastiknya ini karena kami beli, karena ini raw materialnya, kami beli dari namanya Hebe Xiongye Machine Trade. Ini itu sebuah perusahaan yang menjual biji PET plastik yang ada di China, Pak. Kami dapat ini perusahaan dari Alibaba perusahaannya, dan dia jual harganya $1.600 per ton harganya. Jadi makanya kami masukkan ke rupiah, jadi harganya itu sekitar 22 juta pas lagi kami masukkan. Kemudian untuk customer-nya itu ada orang tua grup makanan, karena orang tua grup itu mempunyai banyak produk minuman juga. Jadi kami customer-nya si PT Cahaya Abadi ini itu orang tua grup. Kalau untuk website-nya kami juga belum melakukan implementasi untuk website-nya. Dan data-data transaksinya baru di-set aja Pak, belum dibuat. Kalau untuk manufacturing kami itu udah buat bill of materialnya. Jadi kalau misalnya kita lihat produknya di sini bahan PET botol, nanti udah ada langsung butuhnya apa aja gitu. Untuk BOM-nya semua untuk produknya ada. Sekian mungkin dari kelompok kami, Pak. Oke, thank you Jason. Makasih, Pak. Lanjutnya siapa ya? Pak, boleh kelompok kami, Pak. Yuk, silakan. Izin share screen, Pak. Sudah terlihat, Pak? Oh, oke. Jadi progres kita yang pertama mungkin dari laporan dulu. Jadi kita udah sempat bikin ini tentang profil perusahaan, terus produknya juga kita udah bikin, udah kita tentuin ada apa aja.
Jadi ini produk yang bakal kita, ada 3 produk. Nah ini adalah bill of materialnya. Setelah itu kita juga sudah membuat bisnis proses notation-nya seperti ini Pak. Jadi kita sudah sesuai dengan plan, do, check, dan act-nya. Setelah itu kita langsung masuk ke udo-nya saja. Nah, jadi udo-nya itu kita udah install, terus kita sudah install modul-modul yang diperlukan. Perusahaan kami itu tentang pesona mebel, jadi kita kayak menjual mebel gitu. Kebetulan salah satu anggota kelompok kami itu punya perusahaan ini gitu Pak. Jadi kita bisa dapat sumbernya langsung gitu. Jadi yang kemarin kita udah coba itu, pertama kita bikin inventory. Jadi di inventory-nya itu kita udah bikin 3 produk. Nah jadi seperti ini. Ini 3 produk utama yang kita jual. Jadi ada lemari, kasur, dan sofa. Lalu untuk bill of materialnya itu kita bikinnya di dalamnya ini. Contoh kalau misalkan sofa, bill of materialnya itu jadi kayak, nah seperti ini, sesuai dengan yang ada di sini. Nah nanti itu bill of materialnya bakal kita gunain untuk melakukan proses purchasing gitu. Nah jadi setelah inventory kita udah selesai, terus kita masuk ke bagian membuat customer dan vendor. Jadi yang pertama kita buat vendornya dulu. Jadi kalau misalkan kita udah punya produknya, kita udah tahu bill of materialnya, nah sekarang kita tentuin vendor yang mau kita ya jadikan partner bisnis gitu. Jadi di sini kita bikin 3 vendor. Untuk nama perusahaannya ini perusahaan buatan, perusahaan dummy gitu. Jadi yang ini ada 3 vendor yang masing-masing itu ada spesialisasi di bill of materialnya masing-masing. Nah kita tadi sudah melakukan proceed untuk pembelian di PT Kayu Alami di sini. Nah, jadi kita sudah membuat bukan purchase order, purchase order gitulah Pak. Cuma tapi kita belum melanjutkan ke proses pembayaran karena kita belum atur keuangan kita. Jadi kita tuh mikirnya kalau misalkan kita belum punya uang, kita belum bisa lanjutkan pembelian. Jadi kita belum mengkonfirm si purchase ordernya ini gitu. Dan terakhir yang udah kita eksplorasi itu membuat customer di sini. Nah, kita juga ada membuat postaber dan baru 1 sih, Pak. Seperti ini. Sekian, Pak, untuk progres udo dan laporan. Oke, thank you Albertus. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Pak, kelompok saya boleh, Pak? Boleh, Ri juga, silakan. Udah ya. Jadi Pak, ini jadi perusahaan kita tuh namanya Pull and Throw, Pak. Jadi kayak perusahaan baju gitu, Pak. Jadi kita tuh udah nyobain ini ngekonfigurasiin yang company-nya gitu. Terus kita juga udah nyoba-nyoba untuk buat produk-produknya. Produknya itu ada kayak baju SpongeBob, ada sweater, ada celana dalam. Nah, kita juga udah nyoba-nyoba buat ini Pak. Jadi saya di baju SpongeBob ini ada bill of materialnya gitu. Jadi baju SpongeBob itu apa sih komponen-komponennya itu apa aja gitu. Terus tuh kita juga udah nyobain yang untuk buat quotation-nya Pak. Nah ini contohnya kita ada customer-nya namanya Busku. Jadi dia order celana dalam gitu 30. Terus ini juga udah kayak gini Pak, kayak ada kayak bill-nya gitu. Dan juga udah statusnya udah paid gitu, dibayar sama si berskuinya. Paling kita baru sampai sana aja Pak untuk progresnya.
Yang dokumennya belum ya, on progress ya? Apa Pak? Yang dokumennya on progress. Dokumennya masih kayak dipecah-pecah gitu Pak di Oh game iya, gitu. nggak Jadi apa-apa. belum Nanti di yang penting kalian sudah pernah coba salah satu modulnya lah ya. Kalau bisa ya, sih selalu kaitkannya dengan akuntingnya lah ya, karena supaya nanti bisa dimasukkan ke ya salah satu akun yang di dalam. Oke, thank you ya Rika. Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Saya mau presentasi ya Pak. Ya silakan Yoel. Ya, jadi ini tuh kita tentang company-nya, perusahaannya Crystal Bakery Pak. Jadi tentang bakery, roti dan cake gitu lah Pak. Nah, kita tuh saya tuh membuat di inventory kayak ada produknya nih kayak coklat cake dan donut Oreo sama white milk treat. Habis itu udah nyoba juga di salesnya. Misal kayak ada pelanggan customer yang beli, ntar kita udah membuat udah for quotation-nya gitu. Habis itu sebenarnya lagi mau nyoba ini juga sih Pak, purchase juga, lagi nyari-nyari juga, udah gitu Pak. Dokumennya belum? Dokumennya lagi di screenshotin Pak. Oke. Nanti kasih ininya ya, komentarnya narasi kecil lah. Oh ya Pak. Jadi kalau bisa Ya. setiap gambar yang kalian capture ada narasinya ini apa, tentang apa gitu ya. Kemudian Ya. kalau bisa ada urutannya step berapa, ya, dan di modul apa step berapa kira-kira. Oke Pak. Oke, ada yang lain? Udah Pak, ada. Nah, oke, thank you Joel. Silakan yang lain. Pak, saya boleh Pak? Silakan Franciscus. Nah, jadi ini Pak, yang baru dicoba tuh baru bikin inventory, bikin produknya tuh apa, dari bedak sama dibikin bedak tuh dibuatnya dari apa aja. Terus sama kita udah nyoba Purcase, ini contoh hasilnya. Yaitu buat invoice-nya. Ini draft invoice-nya sebelum pembayaran. Sama untuk dokumennya baru awalnya aja sih Pak, baru data ininya doang, sama ininya belum full lengkap, belum dibenerin lagi bisnis prosesnya. Itu perusahaan manufaktur apa kosmetik atau Kosmetik Pak. bukan distributor kan? Bukan. Nah, kalau bisa ya manufaktur, kemudian ada BOM-nya, sudah ada. Ada BOM-nya yang ini kita bikin dari apa aja bahannya. Oke. Nanti baru purchasing aja ya, baru procurement aja ya. Iya Pak. Nanti coba yang manufakturnya sama Pak salesnya, termasuk nanti ya kalau kalian bisa sampai dengan utak-utik coanya boleh, kalau enggak ya berarti pakai yang standar saja, nggak apa-apa. Oh ya. Ya, ada lagi? Udah Pak, baru beres BOM semuanya. Thank you, Franciscus. Makasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Boleh Pak? Ya, Stefan, silakan Stefan. Sebentar Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah, silakan. Yang kelompok saya tuh ada Dev Setian sama Renault sama saya sendiri.
udunya tuh yang kita sudah coba-coba tuh salesnya ketika ada yang beli, ada yang udah di fully invoice sama nothing to invoice, yang belum dibikin invoice-nya. Nanti ini yang belum dibikin invoice-nya itu buat nyobain nanti ketika kita udah punya uang dimasukin ke banknya, Pak. Ini saya masih nyari-nyari caranya supaya si perusahaan kita ini bisa nyimpan uang gitu, Pak. Terus untuk manufacturing juga saya udah nyoba. Kayak harusnya ini udah nyoba sih Pak yang manufacturing ini, kayaknya setelah selesai langsung dihapus. Terus buat invoicing sama untuk yang purchase ke vendor juga udah nyoba kita. Jadi ini lalu sama udah bikin vendor sih Pak, paling baru segitu. Untuk dokumen Pak kita masih nyoba-nyoba untuk nyatuin lagi Pak, lagi satu-satuin. Sepertinya itu saja Pak, baru sampai situ sih. Oke, nanti dilengkapi ya. Iya Pak. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Yang lainnya silakan. Kelompok Masih ada saya Pak. waktu. Yuk, Kelompok Felix, Felix. silakan. Sudah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Lanjut aja. Jadi di kelompok saya terdiri 3 orang, saya, Felix, Joseph, dan Miguel. Kalau untuk progresnya kami udah melakukan 2 hal Pak. Pertama BPMN-nya pakai EA sama yang ini UDU. Nah, kalau yang BPMN kan seperti biasa proses-proses bisnis dari awalnya si customer inquiry buat quotation dan vendor juga proses production barangnya sama apa maksudnya finance dan segalanya. Nah, kalau kelompok kami sih membuat perusahaan PT Jarum sih Pak. Jadi produksi rokok. Kalau untuk progres yang di UDU-nya kami sudah coba buat BOM dan produk masing-masing. Nah, jadi ini kita sambil nyari-nyari juga di Google material-material apa yang terdapat di unsur rokok. Nah, jadi karena kita PT Jarum, jadi kita lebih mengutamakan untuk barang yang jadinya kayak rokok gini dulu, biar kelihatan dari harganya, terus pembuatannya, biayanya, customer tax. Terus kita kemarin juga udah coba ini Pak, jadi awalnya buat quotation dulu, jadi permintaan dari customer-nya, kita buat quotation dulu. Nah, gini. Gitu Pak. Kalau ini kan sebenarnya masih belum dikonsum karena kita masih nyoba juga, belum real sampai akhir. Jadi masih sempat buat quotation gitu sih Pak. Kalau untuk progres kelompok kami. Kalau dokumentasinya sih belum ada Pak, belum, nanti menyusul karena kita kemarin nyoba-nyoba ODU. Ya udah, nggak apa-apa, nanti dilengkapi ya. iya. Strukturnya ya, urutannya, strukturnya, kemudian kalau gambar capture itu dilengkapi narasi kecil ya. Itu gambar apa, terus ngapain, step berapa. Sama ini Pak, saya mau nanya. Ya. Kan kalau misalkan kita PT Jarum kan kayak menjual rokok nih, gitu kan pasti kan kayak ada tembakau kan, kita bilangnya kan per gram. Kita kan misalnya bisa dalam bentuk kuantitinya kan gram tuh Pak. Ya. Kalau di sini kan kayak di BOM-nya butuh berapa, ada kayak 1 bisa 100, tapi kan itu kayak jumlah Pak. Kalau misalkan kayak tembakau dalam bentuk gram itu gimana ya Pak ya? Nah itu, ya saya bilang tadi, kita harus setting di awal satuannya apa. Apakah unit, kita sebutnya kalau di SAP unit of measure ya kan. Nah UOM itu kita pasti melibatkan banyak hal. Ya, banyak hal. Contoh kalau GBI kita sebenarnya kan kalau bukan hanya logam ya kan, ada thinner ya kan, bukan hanya kilogram, bukan hanya gram, tapi liter kan gitu ya. Iya. Nah, saya menduga kita tidak leluasa kalau yang model yang ini kita punya.
gitu settingannya, kecuali bayar gitu. Oh. Itu. Ya tapi jadi ini mungkin setidaknya udah menggambarkan gitu. Tapi bisa kalian setting di awal, di setting awal itu loh. Nah, itu ada setting kan. Nah, setting. Lihat itu ada gram, ada apa. Ya, bisa nggak ditambahin gitu. Saya nggak yakin bisa gitu. Dari manufaktur, misalkan apa itu. Unit of measure-nya ada nggak? Cuman ada ini, Pak. General setting. Ke bawah ada nggak unit of measure? Ada. Nah, itu unit of measure. Nah, itu dia. Itu kan kita nggak bisa nambahin kan, paling kilogram. Iya. Nah, kalau kita bayar, nanti kita dibukakan pintunya untuk setting itu. Karena kan unit of measure itu tidak hanya satu menurut saya. Seperti GBI kan nyimpan thinner, nyimpan cat. Itu kan nggak mungkin di kilogram, mungkin liter. Ya kan, kemudian nanti karat. Kemudian plat aluminium itu kan bisa saja ukurannya ini dan itu, ada plat besi, ada titanium, macam-macam tuh, gitu ya. Ada mur kecil itu kan hitungannya bagaimana, satuan mur atau yang sekumpulannya gitu. Nah itu kan disetting di sini apa Felix. Oh gitu. Nah karena kita pakai bahkan volume, dia dikasih volume gitu kan, ya cubic kah apa segala macam. Nah itu kalau kita bayar di SaaS ya, software as a service, baru dibuka. Oh, paling dijelasin di dokumentasi aja Iya, kali jelasin ya, aja, misalkan bahwa 1 unit itu sama dengan kilogram lah, atau ya sesuai yang kalian butuhkan aja. Gitu. Makanya saya bilang tadi, ini juga terkait dengan cat vokal kita. Kalian bisa setting memang, betul, kalian bisa tambahkan, tapi bagaimana membuat linknya? Sama seperti di BPI kan, SAP BPI kan kalian linkkan ya kan. Coanya tidak hanya kalian bikin, kalian linkkan. Betul, karena transaksi nanti jatuhnya ke sana kan gitu. Nah, di sini saya tidak yakin kenapa. Karena ini kan yang open source dalam artian tidak buka seluruhnya gitu. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Thank you. Pak. Yang lain masih ada waktu kita? Kami boleh, Pak. Silakan, Hizkia. Yuk. Nah, Pak. Ya Pak, ini kami perusahaannya ada perusahaan pabrik alat tulis Pak, pulpen. Ini kami namanya Andrews Pen. Kami kemarin nyoba itu sih Pak, nyobain bikin company, terus manufaktur, bikin quotation sama invoice sih Pak, itu nyobainnya. Ini kami screenshot aja sih laporannya. Coba Kev yang manufakturnya dulu ya. Pak, ini quotation-nya kita coba bikin, jadi ada yang pesan gitu. Terus nanti di situ habis quotation akan dibikin si invoice-nya, Pak. Nah, itu contohnya. Dan kami kemarin nyobain sih Pak, bikin ternyata bisa dibikin ke PDF gitu, di email juga bisa ternyata lewat Odoo ini. Lalu ke manufaktur paling ini. Nah, ini kami mencoba ada pesanan, kita coba bikin. Nah, di sini ada quantity itu 200 atau 500, artinya 200 itu baru dibuatnya 200 menuju 500 sisanya. Terus sisanya 300 lagi. Sebenarnya baru itu sih ya. Ada yang iya Pak, kami juga kan sempat bikin produknya juga. Ini tuh ada bikin bomnya juga itu. Misalkan satu smart fan itu ada bomnya, spring steel dan yang lainnya gitu.
baru itu sih Pak. Ya, oke, nanti dokumennya di ini ya, Oh lengkapi ya Pak, ini dengan PPMN-nya. ya, boleh niru yang SAP punya ya, urutannya boleh. Ya, Ya, mirip-mirip nanti Pak. cuma untuk melengkapi dokumen proses bisnis boleh. Oke Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak. Kevin atau Hiskia? Ya Pak. Oke, ada lagi, thank you ya. Terima kasih Pak. Silakan yang lainnya, masih ada waktu kita minta tolong nanti 2 paper yang saya kasih tolong dibaca ya. Baca saja lah. Silakan yang lainnya. Masih ada waktu sedikit lagi. Well, mana kelas? Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan kalau yang belum atau sudah semua ini. Oke, jadi jangan lupa ya kelas minggu depan kita UTS dan itu close book ya. Nanti saya kasihkan di classroom ya kisi-kisinya, pokoknya dari awal sampai yang sekarang ya. Tolong dibaca lagi, kemudian itu sifatnya close book ya. Kemudian tolong dicatat bahwa soalnya mungkin hanya 5 saja dan setiap poin itu biasanya 20 gitu ya. 20 poin dan itu tolong diperhatikan kalau menjawab 20 itu ya prinsipnya what ya kalau bisa ada gitu ya what, why, when, who kalau bisa gitu ya. Kemudian tambahkan gambar, ilustrasi gambar untuk memperkuat argumentasi kalian. Ya, kadangkala kan kalau menulis itu kan by interpretasi kita ya. Sementara orang lain kan membaca kadang-kadang nggak dapat gitu ya. Jadi gambar itu bisa membantu mengkuat atau memperjelas interpretasi Anda untuk statement yang Anda buat. Itu ya, kelas. Jadi tolong dibaca lagi minggu depan dan juga kebetulan pemasukan nilai itu minggu depan hari Jumat, gitu, kalau by di email saya, artinya hari Senin itu nanti mudah-mudahan atau Selasa sudah bisa saya periksa gitu, atau hari Kamis atau Jumatnya nilainya sudah keluar. Ya. Dan presentasi kita ini nanti ada di minggu ke-12 ke-13 ya. Nah, 14 itu kita review semua ya. Nanti kita bagi 2 untuk presentasi karena itu agak lama, memakan waktu agak lama. 12 ke-13, 14 kita review semua dan persiapan untuk UAS.
Silakan kelas, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Kezia Natalia ada? Ada Kezia Natalia? Ada ya? Oh, hadir. Kalau Juan Wilson ada? Juan Wilson Nara. Sekaligus saya halo, Juan Wilson Nara, nggak ada ya? Oh, hadir. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah buat di chat boleh. Oke, kelas. Jadi jangan lupa persiapkan diri Anda minggu depan. Soalnya dari minggu pertama sampai dengan yang sekarang. Dan kita close book. Ingat, tidak ada chat di situ dan pastikan kamera Anda hidup ya. Mic-nya nggak usah hidup. Kamera hidup untuk kita record. Oke, kelas, saya kira cukup. Terima kasih untuk pertemuan kita yang ke-7. Sampai ketemu di minggu depan UTS. Thank you. Ya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore, makasih Pak. Terima kasih, Pak.